Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan kita menjalani Ramadan sehingga tuntas, dan sekarang kita berada pada bulan Syawal dan masih terasa sisa-sisa rasa bahagia di hati setiap orang yang beriman. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah berbahagia, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momen-momen seperti ini banyak di antara kita yang lalai, bahkan melupakan apa hikmah dari bulan Ramadan yang telah kita lewatkan. Dan manusia, terutama kaum muslimin, terbagi menjadi 3 kelompok besar ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Kelompok yang pertama adalah mereka-mereka yang merasa sangat-sangat bahagia, tidak ada rasa sedih sedikit pun di dalam hati mereka. Mereka luar biasa mengungkapkan rasa bahagianya, dan mereka kembali kepada dunianya seperti sebelum Ramadan, kembali melakukan dosa, bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, karena mereka menganggap Ramadan adalah bulan yang serba mengekang dan membatasi seseorang sehingga sulit untuk berbuat semaunya. Kelompok ini kembali kepada asalnya, yaitu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi membaca Al-Qur'anul Karim, tidak mau lagi berdoa kepada Allah, tidak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bersedekah, dan juga tidak melakukan qiyam wala siyam. Itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfaralah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seseorang tatkala masuk ke bulan Ramadan kemudian berpisah dengannya, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Lalu kelompok yang kedua disebutkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang yang tidak terpengaruh dengan bulan Ramadan sama sekali. Mereka tidak merasakan apa-apa ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Mereka menganggap Ramadan dengan bulan-bulan yang lain sama, tidak ada musim kebaikan, tidak dilipat gandakan menurut mereka pahala, dan seterusnya. Mereka tidak meyakini bahwa Ramadan adalah bulan amal salih, tidak meyakini
adalah bulan Ramadan itu bulan ampunan, tidak meyakini Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan mereka pun melewatkan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya, sehingga ketika lewat bulan Ramadan mereka pun tidak merasakan kebahagiaan yang luar biasa sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kelompok yang ketiga disebutkan oleh para ulama, mereka adalah orang-orang mukmin sejati. Mereka merasakan kegembiraan mereka sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka, terutama ketika Idul Fitri, lalu yang kedua nanti ketika berjumpa dengan Tuhannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini adalah kelompok pertengahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar berbahagia dengan ketemu bulan Syawal atau bertemu dengan bulan Syawal, berpisah dengan Ramadan, tapi dalam hati mereka tersimpan kesedihan yang sangat mendalam, yaitu mereka sedih karena berpisah dengan bulan yang mulia, bulan yang dilipat gandakan amal saleh, dan juga mereka sangat bersedih dan takut jangan-jangan amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 6, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang melakukan berbagai macam amal saleh, tapi hati mereka tetap merasakan takut yang luar biasa karena mereka ketika bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah memberi penjelasan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, giat melakukan amal saleh, tapi mereka tidak terlalu percaya diri. Mereka masih takut jangan-jangan amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal fakana kasyamid dahri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia iringi dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama halnya dengan puasa 1 tahun lamanya. Dikatakan oleh para ulama bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah Ramadan ada sunnah yang perlu dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah. Apa itu? Puasa selama 6 hari bulan Syawal, dan pahalanya luar biasa. Orang yang menyambung antara Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka sama halnya dia puasa selama setahun. Disebutkan oleh para ulama, kenapa bisa menandingi puasa setahun? Karena al-hasanatu bi'asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu paling tidak pahalanya dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Artinya ketika Ramadan kemudian ditambah lagi, yaitu 6 hari semuanya dikalikan 10, maka totalnya semuanya adalah 1 tahun penuh lamanya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Hadis yang singkat ini pun juga memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa Ramadan mengajarkan kepada kita ketakwaan plus istiqomah. Adapun ketakwaan, maka Allah mengatakan la'allakum tattaqun, tatkala diwajibkan kepada kita semua Ramadan puasa, maka agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu yang kedua, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang istiqomah. Itu diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ramadan ada puasa sunnah. Maka ini mengisyaratkan kepada kita hendaklah kita terus istiqomah di atas kebaikan dan ibadah. Karena memang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah tugasnya untuk beribadah, dan dunia inilah tempatnya ibadah. Lalu kemudian pahalanya dijanjikan nanti di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Artinya memang tugas kita adalah beribadah kepada Allah. Segala perintah kita jalankan, segala larangan kita jauhi, itulah ibadah yang sesungguhnya. Dan itu tidak bisa berhenti kecuali nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menganjurkannya secara mutlak, tidak diikat dengan tanggal tertentu, tidak diikat dengan cara dan semisalnya. Artinya boleh kita berpuasa Syawal baik di awal bulan Syawal atau pertengahan ataupun di akhir bulan Syawal, itu semuanya dibolehkan. Dan juga para ulama mengatakan puasa Syawal pun dilakukan boleh berturut-turut atau boleh tidak berturut-turut. Boleh misalnya sehari di awal, kemudian berikutnya libur lagi, lalu kemudian kedua demikian, ketiga sampai selesai. Boleh juga di awal saja 6 hari, pertengahan saja 6 hari boleh, akhir saja juga boleh, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat satu pembahasan yang diuraikan oleh segenap para ulama tentang sebagian orang yang ada uzur sehingga dia tidak berpuasa Ramadan sebagian harinya, lalu dia mendengar ada anjuran untuk berpuasa 6 hari bulan Syawal. Maka pertanyaannya adalah, bolehkah orang yang punya hutang puasa Ramadan sebelum dia mengqadha, lalu dia mengedepankan puasa 6 hari bulan Syawal kemudian mengakhirkan qadha Ramadannya? Maka terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian kecil para ulama mengatakan tidak boleh, karena Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Karena Nabi mengatakan siapa berpuasa Ramadan lalu mengiringi Ramadan tersebut dengan 6 hari bulan Syawal, yaitu puasa sunnah. Mereka mengatakan bahwa orang yang belum menuntaskan Ramadan maka tidak bisa dikatakan mengiringi puasa Ramadan dengan 6 hari bulan Syawal, sehingga tidak boleh, yaitu mendahulukan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal sebelum dia menyelesaikan, menuntaskan, yaitu qadha Ramadannya. Kemudian mayoritas para ulama berbeda. Mereka mengatakan bahwasanya boleh, yaitu mendahulukan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal meskipun dia punya hutang, yaitu beberapa hari qadha Ramadannya, asalkan dia bisa meyakini bahwa dia nanti akan mampu untuk menyelesaikan qadha Ramadannya. Dan pendapat yang terakhir inilah yang lebih kuat. Kenapa demikian? Karena dalam hadis tadi tidak ada syarat untuk puasa 6 hari bulan Syawal itu harus selesai dulu puasa Ramadannya atau qadha Ramadannya. Bahkan orang yang berpuasa Ramadan lalu kemudian ada uzur musafir misalnya, atau wanita yang berhalangan puasa sehingga tidak berpuasa, dia puasanya beberapa hari saja, lalu kemudian selesai Ramadan, dia tetap dikatakan telah puasa Ramadan meskipun ada sebagian hari yang belum ia selesaikan atau dia berhutang dalam puasa tersebut. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mayoritas para ulama mengatakan boleh-boleh saja orang yang punya utang puasa Ramadan untuk mendahulukan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal dengan syarat dia mampu mengqadha Ramadan di hari-hari yang lain. Lalu alasan yang kedua disebutkan juga oleh mayoritas para ulama, bahwa puasa 6 hari bulan Syawal waktunya sempit, hanya sebulan penuh saja, sementara mengqadha Ramadan waktunya sangat luas, bisa sampai 11 bulan lamanya. Dan menurut kaidah fiqhiyah bahwasanya boleh mengedepankan perkara yang sunnah ketika waktunya sempit, kemudian mengundur atau menunda, yaitu ibadah yang wajib, menunda qadha Ramadan apabila yaitu waktunya luas dan itu ada pada qadha Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua dan kita tetap istiqamah di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ini banyak syariat, ada wajib, ada sunnah. Setelah Ramadan puasa, ada lagi puasa sunnah. Kalau tidak 6 hari bulan Syawal, ada yang namanya 3 hari dalam sebulan puasa sunnah, Ayyamul Bid dan semisalnya. Ada pula Senin Kamis dan lain sebagainya.
Demikian pula zakat itu wajib. Setelah membayar zakat masih ada yang sunnah, diantaranya sedekah. Dan demikian seterusnya, sholat wajib, setelah ada sholat wajib ada pula sholat sunnah. Ini menunjukkan kepada kita benar apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Bismillah.